Dokter Tan ingin menambahkan mungkin? Ya, kita patokannya adalah dari WHO. Dan barangkali bisa ditampilkan yang sudah saya kirimkan kepada Mas Alvin. Nah, sebagai suatu penengah, itu WHO mengatakan yang paling pantang buat jemur itu pasti antara jam 11 sampai jam 3. Itu yang paling pantang, ya. Jadi, saya tuh nggak senang kalau ngeliat orang itu lebay. Lebay itu artinya gini, biar mendapatkan vitamin D sebanyak-banyaknya, wis jemurnya tengah hari makpol gitu loh ya. Saya bilang, waduh, yang itu yang ada, yang pertanyaan saya cuma nanya, lo kagak kerja? Saya bilang, emangnya orang nggak kerja cuma jemuran doang gitu loh ya. Lagian kalau jemur cuma ubun-ubunnya doang yang kena, sama aja bohong gitu kan ya. Jadi sekali lagi yang penting adalah ultraviolet B. Nah, bagaimana caranya kita tahu kekurangan atau kelebihan vitamin D3? Yang pasti hanya dengan melalui pemeriksaan laboratorium. Dari pengalaman saya, nah ini dia. Nah ini juga suatu paparan yang bagus. Kebanyakan pasien saya itu kalau kita mengerjakan agak nakal ya, before and after nih ya. Biasanya kalau orang pertama kali datang, kalau saya cek itu vitamin D-nya, aduh, kalau nggak defisiensi pasti insufisiensi. Ya, itu sekitar angkanya mentok-mentok paling cuma 15, 11. Bahkan ada yang cewek-cewek bisa sampai cuma tinggal angkanya cuma 9. Itu nakutin banget itu. Sampai saya bilang ini ditoel dikit tulangnya langsung pecah, saya pikir gitu ya. Nah, itu menarik banget. Nah, apa gunanya vitamin D itu dicukupkan? Nah, pertanyaannya adalah vitamin D itu kan kita tahu ya, itu larut di dalam lemak. Makanya tadi Dokter Delia mengatakan bahwa ada yang dapat dari makanan. Tetapi dari makanan aja barangkali masih kurang. Karena kalau seandainya kita punya aktivitas sehari-hari di negeri Asia seperti Indonesia, di negara tropis, itu cuma jemurin pakaian, nyapu halaman. Itu nyapu halaman aja bisa gebrobyos loh itu. Ya kan? Nyapu sama jemurin pakaian. Makanya jangan malas kalau hidup. Ya kan? Itu aja 15 menit udah more than enough. Lebih daripada cukup. Nah, dari penelitian yang pernah kita baca bahwa vitamin D3 itu berpengaruh banget dengan masalah penyembuhan. Nah ini dia ya, terutama di zaman pandemi seperti ini ya. Kalau saya nggak tahu nih zamannya Mas Alvin sama Dokter Delia ya. Zaman saya kecil dulu kalau nonton film-film bule, film-film Londo itu ya. Kalau syutingnya seputar rumah sakit itu, kalau kita lihat itu suster-suster noni-noni zaman dulu itu pasiennya didorong ke arah halaman ya kan? Kenapa? Buat berjemur. Nah, sekarang halamannya dipakai buat lapangan parkir. Ya sudah, wassalam. Jadi, di zaman dulu itu spesial itu di rumah sakit itu di tengah-tengahnya itu pasti ada kebun. Ya, ada park gitu ya. Di mana pasiennya bisa didorong, dijemur, terutama pasien-pasien yang punya penyakit kronis. Nah, kita lihat bahwa ternyata anak-anak yang menderita asma, orang-orang yang menderita TBC, bahkan orang-orang dengan HIV AIDS ya. Nah, ini bagiannya Dokter Lala juga nih. Itu begitu dia mendapatkan vitamin D dalam jumlah yang cukup, itu masa perawatan di rumah sakitnya menjadi berkurang. Jadi durasi rawat inapnya menjadi berkurang. Nah, sekarang bayangkan bagi kita amit-amit jabang bayi yang belum sampai kena corona, belum kena COVID, ya so alangkah baiknya tentu kalau imunitas kita bisa kita tingkatkan hanya dengan mendapatkan vitamin yang sangat gratis. Nah, sebetulnya jujur ngomong, vitamin D itu punya kesalahkaprahan. Dulu disebut vitamin karena nggak ada yang tahu bahwa ternyata badan kita bisa bikin. Nah, makanya yang disebut dengan vitamin adalah suatu senyawa yang badan kita nggak bisa bikin, harus kita asup dari luar. Itu konsep dari vitamin. Tapi ternyata dengan penelitian yang bergulir, ternyata vitamin D3 itu bisa kita buat dengan paparan sinar matahari, dalam hal ini ultraviolet B, yang diserap oleh sterol di dalam kulit. Nah, itu sebabnya kenapa kulit kita tuh harus tetap, nah itu istilah Dokter Lala, glowing. Nah, glowing itu bukan looking good from the outside, tetapi kalau Anda punya kulit tidak kering, kulit Anda lentur, itu mengindikasikan bahwa lemak di bawah kulit Anda itu cukup. Nah, justru kalau orang-orang yang steroidnya masih cukup, lemak kolesterol di bawah kulitnya masih cukup, dia mampu membuat vitamin D3-nya sendiri. Itu sebabnya kenapa orang yang sudah senior nih, umur 75, umur 70, itu kan kulitnya kering ya. Jadi istilahnya lemak di bawah kulitnya juga sangat udah tipis banget. Makanya kemampuan untuk membuat vitamin D3-nya menjadi jarang. Nah, itulah momen ketika vitamin D3 suplementasi dibutuhkan. Ya, jangan masih kencang kayak kita nih bertiga di sini lalu tiba-tiba, "Dok, boleh nggak kita beli suplemen vitamin D3?" Aduh, saya bilang lu bergaya banget kayak hidupnya di Jerman. Silakan Mas Alvin atau Dokter Lala ingin menambahkan. Monggo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.